Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Fauzia dengan NIM 15416261201145. Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya mengenai judul Perencanaan Pengembangan Karir Karyawan pada Kantor KPPN Karawang. Pertama, saya akan membahas latar belakang. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi kewawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Saya, selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, melaksanakan kerja praktek di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang di bagian Subbag Umum Kepegawaian. Adapun penempatan bagian diberikan oleh Kepala Subbagian Umum untuk mengisi kekosongan tempat serta untuk membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Saya memilih Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang sebagai tempat kerja praktek karena dapat mengetahui bagaimana perencanaan pengembangan karir pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Selanjutnya, saya akan membahas gambaran umum instansi sejarah KPPN. KPN dan KKN Karawang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara KPKN Karawang tahun 1990. Dengan keputusan Menteri Keuangan RI nomor 303 KMK 01/2004, KPKN Karawang mengalami perubahan menjadi KPPN Karawang. Selanjutnya, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 101 PMK nomor 1/2008, KPPN Karawang termasuk dalam kategori KPPN tipe A2. Dalam menjalankan tugas, KPPN Karawang berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang telah dan akan terus bergulir di Kementerian Keuangan. Selain itu, sarana dan prasarana layanan terus ditingkatkan demi mewujudkan excellent service bagi para stakeholder. Subbagian Umum KPPN mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengelolaan organisasi, kinerja SDM dan keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal serta tata usaha rumah tangga dan kehumasan yang ada di KPPN Karawang, diantaranya menyediakan sarana dan prasarana kantor yang memadai, memenuhi hak-hak pegawai dan tugas-tugas kedinasan yang lain. Dan untuk profil KPPN, nama instansi KPPN Karawang, tanggal berdiri 1 Mei 1981, alamat di Jalan Kertabumi nomor 40 Karawang, jumlah pegawai 24 orang atau pegawai, produk pengelolaan APBN, email kppn086_gmail.com. Selanjutnya, saya akan menampilkan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang. Selanjutnya, saya akan membahas tinjauan pustaka atau grand theory. Di sini saya akan membahas pengertian manajemen. Pengertian manajemen menurut Ibrahim tahun 2016, manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Dan pengertian manajemen menurut Stoner dan Freeman tahun 2012, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dibuat sintesa bahwa manajemen adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan membahas tinjauan pustaka atau middle theory.
Di sini saya akan membahas pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Dassler tahun 2015, manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Manajemen sumber daya manusia menurut Mattis and Jackson tahun 2012, manajemen sumber daya manusia atau MSDM dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia atau SDM yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, saya akan membahas tinjauan pustaka atau range theory. Mengenai judul kerja praktek saya mengambil judul pengembangan karir. Di sini saya akan membahas pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir menurut Sinambela tahun 2016, pengembangan karir adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam merencanakan karir pegawainya, yang disebut sebagai manajemen karir, antara lain merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi karir. Pengembangan karir menurut Sunyoto tahun 2012, pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa pengembangan karir adalah merupakan semua pekerjaan yang dipegang seseorang selama kehidupan pekerjaannya. Peningkatan karir akan mendorong karyawan agar lebih berprestasi. Berawal dari proses perencanaan karir, pegawai mengidentifikasikan jalur-jalur menuju sasaran tersebut. Dan tujuan dan metode, tujuan kerja praktek, tujuan umumnya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Dan menurut tujuan khusus, yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dan menganalisis permasalahan dan lingkup teknologi. Kedua, mendapatkan pengetahuan sesuai dan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Dan yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Dan yang keempat, melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dan kondisi yang ada di lapangan kerja. Dan untuk metode penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan KP. Selanjutnya, saya akan menampilkan uraian kegiatan kerja praktek yang saya laksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang. Selanjutnya, pelaksanaan KP. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama administrasi. Yang pertama, menginput data surat masuk. Kedua, menginput data surat keluar. Tugas pendukung, membantu menyiapkan lembaran tanda tangan kehadiran briefing pagi, membantu pegawai dalam hal men-scanning berkas, mengeprint berkas, dan menstempel surat. Selanjutnya, permasalahan dan solusi. Permasalahan. Terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan karir karyawan yang perlu diperbaiki. Permasalahan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang dilihat dari perencanaan disiplin kerja, yaitu ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan dan diciptakan kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin, di mana masalah terkesan kurang baik. Tingkat kerja pegawai tidak teratur dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Permasalahan ada pada saat pegawai terlambat masuk pada saat jam kerja. Pada saat dilaksanakannya briefing pagi, semua pegawai diharapkan mempunyai masing-masing pendapat agar mudah dipahami satu dengan yang lain, tidak berada di tempat pada saat jam kerja, sehingga menyebabkan terhambatnya perkembangan karir yang tidak efektif dan efisien. Dan untuk solusi, upaya dalam mengatasi hambatan permasalahan di atas dengan cara membuat perencanaan kegiatan prestasi kerja pegawainya dengan keterampilan dan keahlian khusus.
Tujuannya adalah dengan adanya prestasi kerja memungkinkan untuk diadakan pelatihan guna mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan untuk mengembangkan potensi pegawai yang belum sepenuhnya digali. Salah satu upaya yaitu mengadakan peluang untuk tumbuh. Karyawan hendaknya diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan kursus dan melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda. Hal ini akan memberikan karyawan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana karirnya. Kemudian dari hasil peluang tersebut, kinerja pegawai yang bagus akan diberikan bonus, yaitu berupa tunjangan hari kerja dan kenaikan gaji. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Simpulan. Pengembangan karir sangat penting bagi instansi karena karir merupakan kebutuhan yang harus terus dikembangkan dalam diri seorang pegawai sehingga mampu memotivasi pegawai untuk meningkatkan karirnya. Dengan adanya pengembangan karir, maka setiap pegawai akan berupaya untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya, sehingga pada gilirannya akan mempunyai kesempatan untuk pengembangan karirnya yang pada akhirnya cepat atau lambat akan sangat mendukung dalam proses pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Oleh karena itu, secara keseluruhan, bahwa pengembangan karir baik tidak langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan peningkatan kinerja seorang pegawai dan saran sebaiknya pengembangan karir karyawan dalam KPPN Karawang dilakukan pelatihan perencanaan karir sumber daya manusia karena akan menambah pengetahuan pegawai dalam instansi dengan berbagai macam keterampilan dan keahlian khusus yang dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Peran dan tanggung jawab pimpinan organisasi untuk memberikan kesempatan kepada para pegawai dalam mengembangkan karirnya melalui cara-cara yang bermanfaat, sehingga secara otomatis pegawai merasa puas dalam bekerja dan bersedia untuk menampilkan prestasi kerja yang lebih. Salah satu foto kegiatan saya melaksanakan kerja praktek di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang. Sekian pemaparan materi hasil laporan kerja praktek dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.